Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek kami implementasi data warehouse and business intelligence dengan studi kasus data daerah terjangkit daerah Dungu berdasarkan provinsi di periode 2010 sampai 2016. Sebelumnya, sebelum memulai penjelasannya, saya akan menjelaskan anggota kelompok kami. Ada saya Sevina dengan NIM 1900325, lalu ada Yusniawati dengan NIM 19096, ada Revo Indriani dengan NIM 19002, ada Isidora Priyanti dengan NIM 1900206, lalu ada Wiranda Wijaya dengan NIM 19006. Untuk latar belakangnya, ini penyakit demam berdarah adalah disebabkan oleh virus Dungu yang tergolong Arthropods virus, genus Clavivirus dan famili Claviviridae. DBD dikeluarkan dari gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Adanya peran lingkungan dalam terjadi penyakit dan walaupun penyakit terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan tidak selalu menguntungkan. Kadang-kadang manusia bahkan merugikan seperti terjangkit penyakit demam berdarah. Unsur lingkungan memegang peran yang penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara manusia dan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Kondisi lingkungan yang buruk membuat keuntungan virus penyakit cepat berkembang biak. Pembawa dan penyebab penyakit DBD yaitu Aedes aegypti menyukai lingkungan yang kualitasnya buruk, yang ditandai dengan permukiman padat penduduk dengan lingkungan yang kurang cahaya matahari, lembab, gelap, dekat dengan sungai, dengan alirannya lambat, karena adanya banyak sampah sehingga menimbulkan genangan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Ada dua faktor pembawa penyakit DBD, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Namun habitat kedua nyamuk ini sangat berbeda. Aedes aegypti yang lebih menyukai hidup di permukiman penduduk dan menyukai darah manusia berbeda dengan Aedes albopictus yang habitatnya di kebun dan menghisap darah hewan. Nyamuk penular Dungu ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan. Penyakit DBD banyak dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa. Untuk tujuan data warehouse dan business intelligence ini merupakan sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk kehidupan bisnis. Dalam data warehouse, business intelligence ini membantu dalam membuat suatu keputusan dari beberapa data yang ada dalam data warehouse untuk membuat suatu informasi yang nantinya akan disimpan dalam data warehouse. Untuk fungsi data warehouse business intelligence ini berfungsi untuk menganalisa data yang tersedia yang nantinya akan dibantu oleh business intelligence dalam mencari atau membuat sebuah solusi dari beberapa data yang ada, dan online analytical processing berfungsi dalam pemrosesan data yang telah dianalisis dalam data warehouse. Selain itu perlu adanya peranan dari data mining untuk mengali suatu pengetahuan terhadap data yang ada yang dibantu oleh teknologi pengembangan model. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yusniawati. Terima kasih kepada Wasit Bina. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan analisa kasus dan penyelesaian kasus
sebanyak 71.668 orang dan 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871 penderita. Tahun 2016 terdapat jumlah kasus DBD sebanyak 204.171 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Jumlah kasus DBD tahun 2016 meningkat dibandingkan jumlah kasus tahun 2015, 129.650 kasus. Jumlah kematian akibat DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015, 1.071 kematian. IR atau angka kesaktian DBD tahun 2016 juga meningkat dari tahun 2015, yaitu 50,75 menjadi 78,85 per 100.000 penduduk. Namun case fatality rate mengalami penurunan dari 0,83% pada tahun 2015 menjadi 0,78% pada tahun 2016. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2010 sampai 2016. Berikut analisa kasusnya, yaitu 2010 sampai 65,70, kemudian turun di 2011 menjadi 27,67, kemudian naik lagi di 2012 menjadi 37,27, kemudian naik di 2013 menjadi 45,85, kemudian mengalami keturunan di 2014 yaitu 39,80, lalu naik lagi menjadi 50,75 di tahun 2015, kemudian naik lagi di 2016 menjadi 78,85. Selanjutnya analisa kasus. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa Departemen Statistika FSM Universitas Diponegoro 2017 yang berjudul Klasifikasi Diagnosa Penyakit DBD menggunakan support vektor Heinz berbasis GUI NLAC. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arya Chandra 2010 yang berjudul Demam Berdarah Epidemiologi, Patogenesis, dan Faktor Resiko Penularan. Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang dipergunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian mengangkat judul pengelompokan jumlah daerah yang terjangkit demam berdarah berdasarkan provinsi dengan Kemen's clustering. Diharapkan nantinya hasil penelitian yang didapatkan adalah daerah provinsi mana yang terkena penyakit demam berdarah paling tinggi. Ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan dalam mengembangkan pola hidup sehat kepada masyarakat tentang jumlah daerah yang terjangkit DBD. Berikut analisa dataset Excel-nya, yaitu di sini ada Aceh di 2014 ada 23 kota, di 2015 ada 23, di 2016 juga ada 23.
Sumatera Utara ada 33 di tahun 2014. Di Sumatera Barat di 2014 ada 19 kota. Ini keseluruhannya. Ini kelanjutannya dari analisa data set Excel. Aceh di 2014 ada 23, di 2015 juga ada 23, 2016 juga ada 23 kota, rata-ratanya menjadi 23. Di sini di Sumatera Utara di 2014, 2015 dan 2016 ada 33. Jadi rata-ratanya ada 33 kota. Berikut keseluruhannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa dataset Excel penyebaran DBD berdasarkan provinsi dari tahun 2014 sampai 2016. Di sini ada Aceh dengan jumlah anggota 23, 2015-nya 23, 2016-nya 23. Rata-ratanya 23. Dan kabupaten atau kota terjangkitnya di sini 2014-nya 21, 2015-nya 21, 2016-nya 21. Rata-ratanya 21. Yang kedua ada Sumatera Utara dengan jumlah kabupatennya ada 33 di tahun 2014, 2015-nya 33, 2016-nya ada 33, rata-ratanya itu 33. Dan kabupaten kota Sumatera Utara itu 2014 ada 20, 2015 ada 21, 2016 ada 30, rata-ratanya 30,33. Yang ketiga ada Sumatera Barat dengan jumlah kabupaten atau kotanya 2014 19, 2015 19, 2016 19, rata-ratanya ada 19. Kabupaten atau kota terjangkit di 2014 ada 18, 2015 ada 18, 2016 ada 19, rata-ratanya ada 18,33. Nah, di sini ada analisa dataset Excel-nya lagi. Yang pertama ada Sumatera Utara, jumlah anggotanya 35, kabupaten atau terjangkitnya itu ada 30,33 jiwa. Sumatera Baratnya ada 19, kabupaten atau kota terjangkitnya ada 18,33. Di sini ada Riau, jumlah kabupaten atau kotanya ada 12, kabupaten kota terjangkitnya ada 11,33. Di sini lebih banyak di Jawa Timur dengan kabupaten kotanya 38, kabupaten atau kota terjangkitnya di sini 38. Analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis merupakan penelitian terdapat urutan kerangka kerja yang harus diikuti. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Di bawah ini ada mengidentifikasi masalah, terus yang kedua ada menganalisis masalah, ketiga ada menentukan
utama mencegah terjadinya wabah DBD adalah menjaga kebersihan lingkungan saat ini. Langkah pencegahan DBD 3M telah berkembang menjadi pencegah DBD 5M. Berikut berbagai langkah mencegah DBD yang dapat dilakukan untuk melindungi keluarga dari risiko DBD. Yang pertama ada jaga kebersihan lingkungan rumah dan kamar anak. Yang kedua, menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, menutup rapat tempat penampungan air. Yang keempat, mengubur barang bekas. Yang kelima, menggunakan obat anti nyamuk. Yang keenam, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Yang ketujuh, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah. 8, menghentikan kebiasaan membantu orang. Penerapan dengan data warehouse. Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari penerapan dengan data warehouse. Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari Departemen Kesehatan, di mana data tersebut merupakan data yang terjangkit demam berdarah. Berdasarkan provinsi tahun 2015 sampai 2016, dalam melakukan clustering, data yang diperoleh akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah kasus penyakit DBD berdasarkan provinsi. Hasil rata-rata berdasarkan dua kriteria penilaian, yakni 1. Rata-rata jumlah kabupaten atau kota, 2. Jumlah kabupaten atau kota yang terjangkit seperti ditunjukkan pada tabel. Di sini ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera, Bengkulu, Lampung. Dan di sini lebih banyak ada di Jawa Timur dengan hasil 2014 38, 2015 ya ada 38, 2016 nya 38. Rata-ratanya ada 38. Di kabupaten atau kota terjangkit 2014 ada 38, 2015 38, 2016 38. Rata-ratanya 38. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ira Wijaya. Ya, terima kasih atas waktunya, Indri. Untuk selanjutnya, Dua baris nih. saya akan menjelaskan tentang penerapan dengan bisnis intelijen. Alokasi semua data atau objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Di sini sudah terlihat rumusnya. Di sini ada D kurung IJ kurung sama dengan D. Buka kurung I, C itu adalah jarak data ke I ke pusat klaster J. Lalu di sini ada akar, terus di dalamnya ada buka kurung X IJ dikurang X IJ tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat ditambah X 2I dikurang X 2J tutup kurung pangkat 2 dan seterusnya. Lalu di sampingnya hitunglah kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Pusat klaster adalah rata-rata dari semua data objek dalam klaster tertentu. Jika dikehendaki, bisa juga menggunakan median dari klaster tersebut. Jadi rata-rata median bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai. Di sini contohnya ada K pangkat R sama dengan 1 per K pangkat N buka kurung K 1K plus X 2K plus dan seterusnya. Ini di keterangannya RR KK itu adalah rata-rata baru, NK
itu jumlah training pattern pada cluster K. Di sini ada X, MK itu pola ke N yang menjadi bagian cluster K. Selanjutnya, penerapan dengan data mining. Penerapan aplikasi Remind hasil pengelompokan data daerah terjangkit demam berdarah DBD berdasarkan provinsi dengan rapid miner. Ini sudah terlihat penerapan dengan data mining. Di sini menjelaskan data view. Data view merupakan sheet di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set atau read Excel. Data view dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini saya sudah membuat example set klasternya. Di sini Aceh, klasternya 0. Jumlah kabupatennya ini ada 23, kabupaten kotanya 21. Ada Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan sampai Banten. Di sini juga dari Banten sampai Maluku. Dari Maluku sampai NTT, terus Sulawesi Utara, Gorontalo, sampai Papua Barat, Papua. Ya, untuk slide selanjutnya, nah di sini penerapan dengan data mining. Di sini saya membahas plot view. Plot view itu merupakan sheet di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan clusternya dari example set with Excel dalam bentuk diagram scatter. Tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada gambar sketchernya. Di sini Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan sampai Papua Barat. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini adalah sketcher bubble. Nah, di samping ini adalah clustering dalam bentuk line. Ini line grafiknya seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanti. Untuk waktunya dipersilakan.
Kedua, sumber daya berdasarkan kampung dan yang terakhir ini karena sekarang dari hasil penelitian yang dilakukan, maka Anies dapat menarik beberapa kesimpulan yang yang pertama ini, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini iterasi clustering pada penyakit DBD atau demam berdarah dengue terjadi setelah 6 kali iterasi. Yang kedua, data tersebut tidak menggunakan yang risiko terhadap klaster tingkat tinggi atau CISO, klaster tingkat rendah atau klaster tingkat sedang atau C2, dan klaster tingkat rendah C3. Yang terakhir ini mengawasi itu dari 30% data jumlah kasus terjadi darah berdasarkan kondisi dapat diketahui 4 provinsi klaster tingkat tinggi untuk penderita kasus DBD yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 13 provinsi klaster tingkat sedang dan 17 provinsi yang masuk klaster tingkat rendah. Untuk sarannya diharapkan penyebaran bisa membantu mengidentifikasi wilayah provinsi mana yang terkena dampak epidemi dan bisa menjadi pertimbangan untuk berdasarkan serta data yang diperoleh harus terus diperbarui sehingga tidak terjadi kesalahan. Terima kasih.